Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Kamis, 26 Maret 2026. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Untuk itu kita siapkan hati kita bernyanyi. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Songon hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya jumolo ma lulihamu harajoni debata, dohot hati koranna, dungi tabahononna dosude aka odeng tuhamuna. Demikian firman Tuhan. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah tema renungan kita hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita sibuk mengejar banyak hal. Pekerjaan, kebutuhan hidup, rencana masa depan, bahkan impian pribadi kita. Tanpa disadari, semua itu bisa mengambil tempat utama dalam hati kita. Dengan kesibukan dan kekhawatiran, firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 33 ini datang sebagai pengingat yang kuat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini bukan sekedar ajakan, tetapi panggilan untuk menata kembali prioritas hidup kita agar selaras dengan kehendak Allah. Mencari kerajaan Allah berarti menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan. Itu terlihat dari bagaimana kita berpikir, mengambil keputusan, dan menjalani setiap hari. Kita tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk melakukan kehendaknya. Kebenarannya menjadi pedoman dalam setiap langkah, bukan keinginan pribadi atau tekanan dari dunia. Ketaatan kepada firman Tuhan menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mencari Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali manusia merasa harus mengamankan hidupnya terlebih dahulu, baru mencari Tuhan. Namun firman ini justru mengajak kita sebaliknya. Ketika Allah menjadi yang terutama, Dia sendiri yang akan memelihara dan mencukupkan kebutuhan kita. Ini bukan berarti hidup tanpa usaha, tetapi hidup dengan kepercayaan penuh kepada Allah, bekerja dalam setiap usaha kita. Ketika kita setia kepadanya, kita tidak perlu dikuasai oleh kekhawatiran. Janji Tuhan adalah bahwa semuanya akan ditambahkan kepada kita. Berkat itu tidak selalu berbentuk materi, tetapi juga damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan dalam menghadapi hidup ini. Inilah hidup yang diberkati, bukan karena banyaknya yang dimiliki, tetapi karena dekatnya kita dengan Tuhan. Maka marilah kita belajar setiap hari untuk mendahulukan Allah dalam segala hal. Sebab di sanalah kita menemukan hidup yang benar dan penuh makna. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hatinya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa yang utama dalam kehidupan kami adalah mencari Engkau, mencari kerajaan-Mu, melakukan kebenaran sesuai dengan firman-Mu. Karena dengan demikian kami hidup dalam ketaatan, ketundukan kepadamu. Dan Engkau akan menumpangkan tangan-Mu ke atas kami, memberkati kehidupan kami, bukan hanya karena kepemilikan, tapi juga karena perasaan damai sejahtera dan sukacita serta kekuatan
menghadapi berbagai tantangan pergumulan kehidupan ini. Tolonglah kami Tuhan, maka kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dan menyertai kita. Dan bagi kita yang dalam keadaan kurang sehat, Tuhan akan memberkati dengan kesembuhan dan sukacita. Teriring ucapan selamat ulang tahun dan doa untuk Inang Dinaria Hutauruk di wilayah Kana dan Gloria Hayati Tarulibasa Siahaan di Yerusalem. Tuhan senantiasa memberkati. Kita kembali bernyanyi.